Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Andi Silalahi. Dan saya akan melanjutkan lagi pembahasan tentang buah roh. Yang kelima bicara tentang kemurahan. Ayatnya masih dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang kemurahan. Apa yang dimaksud dengan kemurahan? Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa asli, bahasa Yunani disebut dengan istilah Krestotes. Krestotes adalah karakter yang menunjukkan sikap baik atau kemurahan hati kepada sesama yang membutuhkan, tetapi juga termasuk kepada mereka yang tidak menyenangkan. Jadi, kemurahan hati itu tidak hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang atau sesama yang menyenangkan, tapi juga ada orang yang mungkin tidak menyenangkan menurut pandangan kita. Terhadap mereka pun kemurahan harus tetap dinyatakan. Jadi memang tidak mudah ya, bagaimana berlaku ramah, bagaimana berlaku sopan terhadap orang yang tidak menyenangkan. Tetapi itulah yang memang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman. Jadi, karena memang kita secara natur, kedagingan kita berontak melakukan hal-hal yang demikian terhadap orang yang tidak menyenangkan, itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus. Jadi, saudara, sekali lagi bahwa kemurahan ini kan disebut sebagai buah roh, sebagai karakter ilahi yang Tuhan berikan di dalam diri kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang percaya kepada Kristus. Dan kita bisa melakukannya oleh karena pertolongan Allah Roh Kudus. Kemurahan hati merupakan sikap yang memang digerakkan oleh empati ya, yang begitu mendalam untuk memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada orang lain. Harus disadari bahwa karena dosa ya, karena manusia pada dasarnya sudah jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang mayoritas tentu mementingkan diri, egois, menginginkan segala hal bagi dirinya tanpa mau peduli kepada orang lain, bahkan sekalipun terhadap saudara kandung sendiri ya. Nah, itu kerap terjadi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya ya kita bersyukur dan kita menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu semata-mata adalah pemberian Tuhan. Banyak yang kita dapatkan dalam hidup ini yang sifatnya free ya, yang sifatnya gratis dari Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan matahari ya, sinar matahari, udara atau oksigen, mendapatkan air, mendapatkan banyak tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Itu adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita secara gratis. Tapi lebih daripada sekedar materi, bahwa kehidupan rohani yang kekal atau keselamatan itu Tuhan anugerahkan kepada kita juga sifatnya free ya. Sifatnya itu adalah gratis. Kenapa gratis? Karena kita tidak mampu mengerjakannya. Tapi Yesus Kristus sudah mengerjakannya bagi kita, dan Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, membayar semua, lunas segala hutang dosa kita. Nah, saudara, inilah yang saya sendiri, yang kita sudah alami ya, bahwa ada banyak yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, sekalipun ya itu tidak sebenarnya murahan ya. Jadi segala kemurahan kita dapatkan, tapi itu tidak murahan karena Allah sudah mengerjakannya secara ajaib. Saudara, kemurahan hati itu tentu bukan hanya disimpan untuk diri sendiri, ya, tapi kemurahan hati harus dipraktekkan. Di dalam mempraktekkan kemurahan hati, kita dituntut oleh Tuhan untuk memberikan apa yang kita miliki. Ya. Kita hanya memberikan apa yang kita miliki. Artinya apa? Jangan berusaha memberi punya orang lain gitu. Jangan mencuri atau merampok dengan alasan mau memberi.
Sebenarnya ada banyak hal yang Tuhan karuniakan kepada kita, sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, kalau begitu, apa yang kita berikan? Macam-macam. Kita bisa memberi ya nasihat yang baik, memberi perhatian yang tulus, memberikan senyum yang tulus. Ya, tapi karena ini masa COVID, ya buka dulu maskernya sejenak ya, supaya bisa memberikan senyum yang tulus. Kita bisa memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka, yang susah, menolong orang lain, mengerjakan sesuatu secara sukarela. Jadi, orang yang memiliki kemurahan tidak selalu hitung-hitungan dengan materi gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu, jangan selalu mengharapkan ya balasannya apa. Pemberian juga bisa berupa barang ataupun jasa. Juga harus dilakukan dengan sukacita, dilakukan dengan kasih. Termasuk juga para hamba Tuhan ya, rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani. Mari kita melayani dengan sukarela. Ya, mengajarkan firman Tuhan tanpa mempertanyakan fasilitas. Ya, berapa PK-nya ya, persembahan kasihnya, berapa gajinya dan lain-lain. Karena kita belajar dari semangat Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, kemudian dia melayani, mengajar, dari kota ke desa, dari gunung ke danau, laut, ke berbagai tempat ya. Tapi dia melakukannya dengan sukarela. Bahkan kerelaannya tidak tanggung-tanggung, sampai rela mati di atas kayu salib. Maka saudara, yang perlu kita perhatikan adalah apa motivasi kita bermurah hati. Motivasi kemurahan hati kita itu seperti apa? Pertama, hal yang sangat penting diperhatikan dalam kemurahan hati adalah sama seperti poin kesabaran yang saya sudah singgung sebelumnya, yaitu kita perlu peka, sensitif ya akan kehendak Tuhan. Kita bermurah hati karena Tuhan menghendakinya. Ini poinnya. Kita bermurah hati karena kita sudah mengalami kemurahan dari Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita melakukan kemurahan hati karena kita melakukan kehendak Tuhan, karena ketaatan kita kepada Tuhan, maka itu memiliki nilai rohani yang kekal dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Maka kita ingat ya, ini familiar Kolose 3 ayat 23. Apa yang Paulus katakan di sana? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya kira ini hal yang sangat penting diperhatikan. Apa yang menjadi motivasi kita bermurah hati ya? Motivasinya jelas, supaya Tuhan dimuliakan. Kedua, kemurahan hati diberikan kepada orang yang tepat ya. Kepada orang yang tepat. Jangan bermurah hati kepada orang yang tidak tepat. Apa sih maksudnya? Emang ada orang yang tidak tepat? Ya, jangan bermurah hati kepada orang yang melecehkan anugerah Tuhan, serta yang bermain-main dengan dosa. Saya kira ini kita harus selektif ya. Namun demikian, terhadap orang yang berbuat salah kepada kita, janganlah kita memendam kebencian. Janganlah kita dendam atau menyimpan kemarahan yang berkepanjangan. Tapi bermurah hatilah untuk memaafkan, untuk mengampuni mereka, supaya oleh kemurahan hati kita, Tuhan dimuliakan. Saudara, bicara tentang kemurahan hati, sekali lagi, itu tidak mudah. Karena ketika kita bicara kemurahan hati, apa yang kita sasar atau orang-orang yang akan kita tuju, bukan hanya orang-orang yang sama dengan kita dalam pengertian seiman, tapi kemurahan hati juga ditujukan kepada orang yang bahkan tidak seiman atau yang tidak menyenangkan hati kita. Karena itu buah Roh Kudus, kemurahan ini menjadi satu disiplin rohani ya, atau karakter rohani yang harus kita terus latih, sehingga dengan demikian melalui kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin memiliki kemurahan hati yang benar. Karena itu mari kita terus berdoa meminta pertolongan Roh Kudus, sehingga kita memiliki
kemurahan hati yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.